dai terhadap apa yang akan dilakukan untuk kepentingan dakwahnya. Maksudnya di sini yaitu dai itu harus mempunyai kemampuan untuk penggerakan dakwahnya, mempunyai keterampilan, kemampuan, serta pemahaman. Jadi seumpama seorang ustadz itu atau seorang dai itu harus mempunyai gerakannya sendiri. Seumpama seorang ustadz, dia adalah ustadz yang memberikan pengarahan mengenai ilmu fikih. Dia harus bisa mencontohkan misalnya bagaimana cara berwudu dengan baik. Seorang dai harus dapat mencontohkan bagaimana cara berwudu itu dengan baik, seperti itu. Lalu yang kedua, pemberian motivasi. Pemberian motivasi merupakan salah satu aktivitas yang harus dilakukan pemimpin dakwah dalam rangka pergerakan dakwah. Dalam pelaksanaan dakwah, timbulnya kesediaan untuk melaksanakan tugas-tugas dakwah serta tetap terpeliharanya semangat pengabdian adalah karena adanya dorongan atau motivasi tertentu. Yang dimaksud pemberian motivasi di sini itu dakwah harus memiliki motivasi untuk melakukan gerakan dakwah. Motivasinya itu ya berupa mendapatkan keridhaan dari Allah. Kalau seumpama motivasinya untuk mendapatkan uang, biasanya itu dakwahnya enggak berjalan dengan baik. Lalu yang selanjutnya, memberikan pembimbingan. Pembimbingan merupakan tindakan pemimpin yang dapat menjamin terlaksananya tugas-tugas dakwah yang sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran dakwah dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Pembimbingan dilakukan dengan memberikan perintah atau petunjuk dan usaha-usaha lainnya yang dapat mempengaruhi dan menetapkan arah tindakan pelaku dakwah. Dengan bimbingan yang tepat dan kesadaran pelaksanaan dakwah dalam menjalankan perintah terhadap pimpinan dakwah, maka usaha dakwah akan berjalan baik dan efektif. Yang materi sebelumnya kan kemarin itu perencanaan dakwah, itu dijelaskan juga kan dakwah itu, seorang pendakwah atau dai itu kan ada yang personal dan ada yang mengikuti satu manajer dengan beberapa pendai. Di situ semisal seorang dai atau pelaku dakwah profesional itu bisa memberikan bimbingan kepada pendakwah yang masih senior, memberikan nasihat atau memberikan penghargaan dari perkembangan pendai dunia. Selanjutnya, perjalinan hubungan. Menjalin hubungan adalah salah satu langkah dalam melakukan pergerakan dakwah adalah perjalanan hubungan. Langkah ini bertujuan untuk menjamin terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi usaha-usaha dakwah, dan beberapa cara yang digunakan dalam langkah ini adalah melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat, wawancara, dan para pelaksana dakwah, adanya buku pedoman dan tata krama, serta adanya memo berarti bagi pelaksana dakwah. Yang dimaksud dengan menjalin hubungan ini juga yaitu menjalin hubungan sesama manusia. Seumpama pendakwah itu kan tidak hanya satu, pendakwah kan ada banyak, dan beberapa pendakwah itu ilmunya juga enggak sempurna. Ada pendakwah yang ilmunya tuh masih kurang, dan ada pendakwah lain yang ilmunya sudah mumpuni. Jadi pendakwah yang sudah mumpuni ini bisa memberikan ilmunya kepada pendakwah yang baru. Seperti surah firman Allah Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab, yang artinya tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Jadi sesama dakwah itu bisa saling tolong menolong untuk memberikan ilmunya, jadi sharing. Selanjutnya, penyelenggaraan komunikasi. Penyelenggaraan komunikasi adalah melaksanakan pergerakan dakwah, dibutuhkan komunikasi yang baik antara pemimpin dan pelaksana dakwah. Komunikasi ini akan berjalan efektif jika memperhatikan beberapa hal
yaitu memilih informasi yang akan dikomunikasikan, mengetahui cara-cara menyampaikan informasi, mengenal dengan baik pihak penerima komunikasi, membangkitkan pihak penerima informasi, membangun dan meningkatkan pelaksana melalui berbagai kegiatan dakwah untuk mengembangkan kesadaran, kemampuan, keahlian dan keterampilan pelaku dakwah. Jadi komunikasi itu kan penyampaian pesan antara komunikator dan komunikator. Ya, komunikatornya itu seorang dai atau pelaku dakwah dan komunikannya itu mat'u. Jadi kalau ada komunikasi yang baik itu pasti pesan akan disampaikan dengan efektif. Jadi seorang dakwah menyampaikan ceramahnya itu dengan baik, maka mat'u bisa menerimanya dengan baik. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh baik. Materi selanjutnya itu tentang pengendalian dakwah. Pengendalian dakwah sendiri terdiri dari lima unsur. Yang pertama, unsur dan proses pengendalian dakwah. Unsur dan proses pengendalian dakwah sendiri dilakukan agar tujuan organisasi atau dakwah itu tercapai. Unsur yang terkait yaitu meliputi detektor, selektor, efektor, dan komunikator yang membentuk jalan proses kerja. Kurang banter ya. Materi selanjutnya yaitu tentang fungsi pengendalian dakwah. Fungsi pengendalian dakwah sendiri yaitu untuk membantu para manajer dakwah dalam memonitor perubahan mat'u, perubahan lingkungan, dan pengaruhnya terhadap kemajuan organisasi. Fungsi pengendalian dakwah juga dapat membantu para pemimpin dakwah dalam mendeteksi suatu perubahan yang memengaruhi proses jalannya dakwah dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, efektivitas manajerial. Efektivitas manajerial dapat dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu menentukan visi misi dan sasaran jangka panjang dakwah. Selanjutnya, membantu pelaksanaan misi dakwah dalam tahap yang realitas dengan pengumpulan kualitas yang berkesinambungan. Selanjutnya, mengembangkan kreativitas dan daya inovasi sumber daya manusia atau dai sendiri, pemberdayaan dan peningkatan motivasi serta kualitas kinerjanya. Selanjutnya, peningkatan kualitas SDM merupakan strategi dakwah yang terpadu. Dan yang terakhir, proses pengambilan keputusan dilaksanakan dengan memerhatikan aspirasi mat'u, proses dakwah dan elemen yang terkait melalui komunikasi yang efektif dan efisien. Selanjutnya, produktivitas organisasi. Produktivitas dakwah itu dilakukan sebagai strategi dakwah untuk meningkatkan serta mendorong gerak dinamika organisasi itu sendiri dengan beberapa prinsip umum. Yang pertama, fokus utama dan usaha dakwah harus diorientasikan pada mat'u. Selanjutnya, kualitas dari kepemimpinan yang kualifier. Selanjutnya, falsafah dan perencanaan kualitas sudah diintegrasikan dalam strategi dakwah. Yang keempat, memelihara sebuah kerjasama yang baik dalam tim. Yang terakhir pemberdayaan sebuah pendelegasian dan wewenang. Selanjutnya, evaluasi dakwah. Evaluasi dakwah sendiri yaitu penilaian terhadap kegiatan dakwah yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman manajerial dakwah. Tujuan evaluasi dakwah sendiri yaitu untuk menilai berhasil tidaknya sebuah dakwah kepada mat'u. Evaluasi dakwah itu bukanlah akhir dari kegiatan dakwah, melainkan awal dari perbaikan kegiatan selanjutnya. Selanjutnya, evaluasi perencanaan dakwah. Evaluasi perencanaan dakwah sendiri adalah sebuah organisasi dakwah pada langkah selanjutnya, yaitu melakukan sebuah evaluasi dalam perencanaan. Karena evaluasi harus dilakukan dalam perencanaan dakwah, baik dalam tahap awal, tahap tengah, maupun tahap akhir. Yang diharapkan dai itu memberikan feedback kepada mat'u sehingga perencanaan yang dilakukan betul-betul matang. Kematangan sebuah perencanaan itu terlihat setelah dilakukan evaluasi.
Tujuan evaluasi atas perencanaan dakwah agar perencanaan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan dakwah. Baik, sekian, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada. Silakan bertanya. Ya. Di pengendalian dakwah itu kan ada unsur dan proses pengendalian dakwah. Nah, tadi disebutkan di unsur dan proses pengendalian dakwah itu kan tadi disebutkan meliputi detektor, selektor, dan efektor. Nah, bisa diberikan contoh seperti apa itu cara kerja detektor, efektor, dan selektor ketika melakukan pengendalian dakwah. Tampung dulu, apakah ada yang bertanya lagi? Ada yang lain? Tentang evaluasi dakwah. Kan evaluasi itu kan untuk mengetahui sejauh mana pesan-pesan dakwah itu efektif dalam mencapai tujuannya. Yang saya tanyakan apa saja sih, apa ada tantangan sih dalam mengevaluasi dakwah tersebut dan bagaimana kita mengatasi tantangan itu? Kan kelompok 4 ya Pak? Kelompok 3. Oh, sebenarnya kan juga itu. Akhirnya kelompok berapa? Aku kelompok 1 lah. Semacam Iya. kelompok 9. Kelompok 9. Izin bertanya. Yang pertama terkait dengan konteks manajemen dakwah ya. Sebenarnya dari awal pertemuan kemarin aku masih belum nemu. Maksudnya entah kelompok atau instansi apa yang itu benar-benar di dalamnya apa ya? Ada unsur manajemen dakwahnya. Dalam artian seperti ada manajer kayak gitu. Nah itu aku belum nemu. Contohnya seperti apa. Kemudian terkait dengan evaluasi dakwah, nanti kan salah satu evaluasi terkait dengan perkembangan matkunya, ya, evaluasi terkait dengan perkembangan matku atau sasaran dakwahnya. Dan itu evaluasi yang dilakukan dengan cara apa? Apakah kemudian ada seperti nilai ujian tes kayak gitu untuk matkunya? Itu kemudian apakah evaluasinya itu untuk keduanya, untuk dai dan matkunya atau hanya salah satu? Kemudian yang terakhir, ketika evaluasi itu dilakukan dilihat konteksnya dulu. Kalau ini tak kira kalau evaluasi dakwahnya, evaluasi matkunya itu yang terdiri terstruktur, misal nanti bisa dilakukan secara tes. Mana evaluasi dakwah ketika target sasarannya itu adalah masyarakat umum, masyarakat desa, seperti itu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Afrika terkait
selektor, subselektor, dan efektor. Dari yang saya cari, selektor itu kalau pengertian secara umumnya ya, selektor itu serangkaian aturan dari CSS yang memiliki fungsi untuk memilih atau elemen yang ingin kamu klik gaya. Jadi maksudnya selektor pada pergerakan dakwah ini itu seorang dai harus dapat memilih topik yang akan disampaikan itu untuk disampaikan kembali. Jadi dia itu harus ngerti, harus paham dengan apa yang ingin disampaikan. Dia memilih topiknya. Seumpama dia tadi tentang ilmu fikih, dia sudah mempelajari tentang ilmu fikih itu. Jadi dia bisa menyampaikan kembali ilmunya seperti itu. Untuk detektor, kalau pengertian secara umumnya yaitu alat yang bekerja dengan getaran magnet untuk mengetahui atau menemukan gaya benda logam gelombang radiasi. Yang maksudnya itu kalau dikaitkan dengan pergerakan dakwah ini ya, detektor itu dia bisa mengetahui suatu tempat yang kekurangan ilmu. Jadi dia bisa melacak ya. Dia itu seorang dakwah itu harus mempunyai tempat startup dunia untuk memberikan ilmunya. Jadi dia memilih, dia nggak memilih, dia tahu misalnya tempat ini orang-orangnya masih awam dengan ilmu fikih, maka dia datangi tempat itu untuk memberikan ilmu fikih itu. Jadi pahami nggak? Kalau untuk efektor sendiri, pengertian efektor kan ya memberikan efek. Jadi dia bisa, seorang dai itu bisa memberikan efek kepada mat'unya dari apa yang dia sampaikan. Seumpama seorang mat'u dia nggak tahu tentang ilmu fikih, diberikan pengarahan oleh seorang dai, bisa mendapatkan ilmu tentang ilmu fikih itu, bisa lebih tahu. Apa kamu jawab Mbak Elvina? Mungkin sama ada yang bagus juga nggak tahu kan? Dari saya akan menjawab pertanyaan yang Mbak Rima, yaitu tantangan evaluasi dan cara penyelesaiannya.
evaluasi itu merupakan manajemen, yaitu perencanaan organisasi, pelaksanaan, mentoring, dan evaluasi. Jadi evaluasi itu kan dia mengevaluasi lagi apa yang sudah dikerjakan lagi dari seorang pelaku dakwah. Jadi kalau saat mendakwah itu kan ada perencanaan, kayak materi yang kemarin disampaikan itu. Jadi kalau misal umpama kan pasti tantangannya itu ada evaluasi. Umpama dia udah berdakwah tapi tidak sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Jadi kalau sudah hal itu terjadi, dia harus membuat perencanaan plan B. Jadi dia punya dua plan A dan plan B. Kalau plan A ini tidak terlaksana dengan baik, dia bisa menggunakan plan B di saat itu juga. Paham nggak? Maksudnya kayak gimana? Seumpama seorang ustadz, dia itu berdakwah pada suatu tempat mengenai kan aliran di Indonesia kan ada banyak ya, ada aliran ya macam-macam lah, dan itu tuh ilmu fikih, tidak ilmu fikihnya apa ya, bukan kayak aturannya tuh ada yang beda. Seumpama ada yang pada aliran ini kalau dia berwudu bersentuhan dengan cowok itu nggak batal, tapi kalau misalnya aliran yang satunya bersentuhan dengan cowok itu batal, kan ada yang seperti itu. Ya madhab enggak, maksudnya ki jenengi aturan kan gitu ya. Ya jadi dia itu mempelajari dua madhab itu. Jadi seumpama ternyata pas dia berdakwah itu dia udah ke tempat itu tuh dengan dia mempersiapkan dengan aturan madhab yang ini seumpama, tapi ternyata sampai di situ banyak yang datang itu bukan madhab yang dia pelajari tapi madhab yang satunya. Jadi dia udah punya ilmu yang madhab yang satunya ini. Udah nggak maksud saya? Ya seperti itu. Pak Sabini. Yang mau membantu nggak apa-apa. Asal menjawab pertanyaan. Oke, Wisna. Mau kosong ulang. Kelompok 9. Debat saya sekali ya tanya. Ini kan, pertanyaannya sebuah organisasi yang mana itu sudah berapa dari sebuah dari
waduh ya ada manajer gitu bla bla. Om, kamu kan ketua IPNU kan? Kamu ada nggak pernah ngurus siapa ketua IPNU loh? Orang Ada di